Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu pada hari ini. Masih belajar dari rumah. Semoga anak-anak Ibu masih dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan semangat belajar dari rumah pada hari ini. Hari ini Ibu akan melanjutkan di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, usaha di sekitarku. Kemarin anak-anak sudah mengisi kuis evaluasi harian tema 5 di subtema 1. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran di subtema 2. Sebelum mendengarkan materi Ibu, mari anak-anak berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yang Ibu akan sampaikan tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Nah, anak-anak tahu nggak ekspor atau impor itu apa? Nah, dengarkan baik-baik ya. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Lalu impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Nah, itu bedanya. Kalau ekspor, ini Indonesia menjual hasil produksinya ke luar negeri. Itu contohnya. Nah, kalau impor, ini mendatangkan suatu barang dari luar negeri ke Indonesia. Jadi kalau ekspor itu keluar, kalau impor itu ke dalam. Nah, materi selanjutnya tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Nah, anak-anak bisa bedakan nggak benda magnetis dan benda non-magnetis? Benda magnetis itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, ingat. Lalu benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet benda apa saja? Yaitu yang terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Nah, contohnya di sekitar rumah kalian itu bisa juga gunting. Gunting kan terbuat dari besi, lalu peniti, jarum, pentul, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya benda itu terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Lalu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah yang terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Nah, contoh benda non-magnetis contohnya buku ya, lalu ada pensil, lalu yang terbuat dari aluminium. Misalnya pulpen atau hal-hal yang lainnya terbuat dari tembaga. Jadi perhatikan baik-baik, anak-anak harus bisa bedakan benda magnetis dan benda non magnetis. Nah, selanjutnya tentang menulis riwayat hidup. Nah, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah mengetahui tentang formulir dan cara mengisi formulir. Nah, ini selanjutnya tentang riwayat hidup. Apa itu riwayat hidup? Adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Nah, ini adalah contoh menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Di situ ada nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, ada warga negara dan alamat. Lalu ada riwayat pendidikan, prestasi, dan kegiatan anggota atau kegiatan organisasi. Ini adalah contoh dari riwayat hidup ya anak-anak. Nah, apa saja hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup? Yang pertama, identitas diri, yaitu nama, usia, alamat, tempat tanggal lahir. Lalu yang kedua, riwayat pendidikan, yaitu merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh.
Yang ketiga, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Yang keempat, prestasi meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. Yang kelima, keterampilan atau kemahiran berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermusik, atau keterampilan berolahraga. Ini adalah kelima hal yang harus ditulis di dalam riwayat hidup. Ingat ya anak-anak, boleh ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Nah, materi selanjutnya mengenai bagian-bagian poster. Nah, ini pasti sudah sering anak-anak lihat poster ya, dan sering anak-anak buat poster ini. Nah, poster ini ada bagi-bagiannya anak-anak. Yang pertama, terdapat judul poster pada bagian atas poster. Lalu di dalam poster tertera nama penyelenggara yang mengadakan pameran. Informasi singkat tentang isi pameran, waktu dan tempat diselenggarakannya acara pameran, kontak yang dapat dihubungi. Nah, ini adalah bagian-bagian poster mengenai penyelenggaraan pameran, sebuah pameran ya. Nah, materi terakhir tentang manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Nah, apa saja sih manfaatnya tentang wirausaha yang beragam ini? Nah, yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Yang kelima, mengurangi pengangguran. Yang keenam, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Nah, ini adalah manfaat wirausaha yang beragam di lingkungan sekitar atau di lingkungan kalian. Nah, di akhir video, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak, tugas tema 5. Yang pertama, halaman 65 menjawab 3 pertanyaan berdasarkan pengamatan gambar. Lalu yang kedua, halaman 70 melengkapi tabel berdasarkan pengamatan gambar benda yang dapat ditarik atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Mudah ya anak-anak? Jangan lupa foto dan kirimkan tugasnya ke WA Ibu. Nah, hari ini Ibu ada tugas di luar sekolah. Untuk itu Ibu akan mengoreksi tugas anak-anak pada sore hari ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya seperti biasa, kirimkan ke WA Ibu. Semangat belajar dari rumah, semangat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.